Kenapa harus batu yang sedang? Karena agar supaya ketika batu yang sedang ini dilemparkan kepada pelaku zina, maka pelaku zina tidak langsung mati, tetapi merasakan sakitnya dari ujung rambutnya sampai ujung jempolnya, merasakan sakit sebagaimana dia ketika berzina, dari ujung kepalanya sampai ujung jempol kakinya merasakan kenikmatan yang haram. Dan tidak ada kenikmatan yang paling dibenci oleh Allah kecuali kenikmatan yang jatuh dan didapatkan ketika orang itu berzina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Teman-teman yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada dua larangan yang banyak orang itu tidak sabar ketika menghadapi dua larangan ini. Pertama adalah larangan yang berkaitan tentang mulut, dan yang kedua adalah larangan yang berkaitan tentang syahwat. Larangan yang berkaitan tentang mulut itu biasanya masalah rezeki, sementara larangan yang berkaitan tentang syahwat itu masalah zina. Dan pada kesempatan ini kita tidak membahas masalah rezeki, tetapi kita akan membahas masalah zina. Kenapa? Karena beberapa waktu yang lalu ada yang kemudian sempat tanya kepada kita bahwa apa sih hukuman bagi pelaku zina itu ketika dia berzina dalam Islam, seperti apa hukumannya? Nah, kira-kira seperti itu. Nah, semoga dengan adanya video ini kemudian semoga apa yang ditanyakan tadi kemudian bisa terjawab, dan kita akan menjawabnya sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita sebagai seorang muslim. Nah, teman-teman sekalian, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu teman-teman ketahui bahwa tidak ada hukuman yang paling berat, teman-teman sekalian. Tidak ada hukuman yang paling berat yang Allah berlakukan di dalam hukuman hudud kecuali satu, hukuman bagi pelaku zina dan hukuman bagi pelaku homo. Homo, saya terangkan dulu homo. Homo itu pernah terjadi di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Khalid bin Walid kemudian pergi ke Yamamah untuk memerangi nabi palsu Musailamah Al-Kadzdzab yang bertempat dan berpusat di Yamamah pada saat itu. Kemudian di tengah perjalanan, Khalid bin Walid kemudian mendapati sesuatu yang belum pernah, bahkan tidak pernah terlintas dalam pikirannya, tidak pernah dia melihat, bahkan tidak pernah dia dengar. Apa itu? Pernikahan antara dua orang laki-laki. Nah, ketika Khalid bin Walid melihat mereka, dua orang laki-laki ini melangsungkan pernikahan, maka kemudian Khalid bin Walid kaget. Ini apa? Saling bertanya-tanya, dan kemudian mereka tidak tahu ini hukumannya apa. Nah, singkat cerita, kemudian Khalid bin Walid akhirnya mengirimkan utusan salah seorang prajurit kaum muslimin untuk kembali ke Madinah untuk bertanya kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka sampailah di Madinah, maka kemudian Abu Bakar mengumpulkan para sahabat dan kemudian Abu Bakar bertanya kepada mereka, apa hukuman yang kita berlakukan kepada pelaku homo? Maka kemudian Ali kemudian berdiri, lalu kemudian menyampaikan dengan suara keras, dengan suara lantang, beliau mengatakan, tidak ada hukuman yang lebih pantas bagi pelaku homo kecuali satu, dibakar hidup-hidup, disaksikan banyak orang. Itu kata Ali. Kenapa? Beliau menyampaikan agar supaya memberikan efek jera dan efek takut bagi orang yang lain. Maka kemudian Ibnu Abbas berkata, tidak, hukuman bagi pelaku homo itu tidak dibakar, tetapi apa? Dinaikkan ke tempat yang paling tinggi. Setelah itu dijatuhkan, setelah jatuh dilempari batu. Nah, ternyata kemudian Ibnu Abbas ini mengambil kisahnya kaumnya Lut. Jadi kalau kita membaca kisahnya kaumnya Lut itu teman-teman sekalian, itu kan kaumnya Lut diangkat oleh para malaikat. Diangkat oleh para malaikat ke tempat yang paling tinggi. Yang paling tinggi. Setelah puncak ketinggian, lalu kemudian dibalik oleh para malaikat sehingga kemudian berjatuh satu persatu. Setelah jatuh dilempari batu oleh para malaikat. Nah, itulah hukuman bagi pelaku homo. Berat, memang berat. Sama dengan zina, teman-teman sekalian, zina pun berat. Zina itu kalau kita membaca hukuman zina yang sudah muhson itu dirajam, ya. Apa itu rajam? Rajam itu dimasukkan ke dalam tanah, sampai kelihatan lehernya. Artinya seluruh badannya kemudian tertutup dengan tanah dan kemudian kelihatan kepalanya. Nah, setelah itu disuruh kumpulkan batu, ya. Disuruh kumpulkan batu. Dan tahukah teman-teman, batu yang dikumpulkan itu tidak boleh batu yang besar.
sekali lempar pecah kepalanya tidak boleh. Tetapi batu yang dikumpulkan itu adalah batu yang sedang, tidak boleh juga batu yang kecil. 2 bulan baru mati nggak boleh juga. Tetapi kemudian batu yang sedang. Kenapa harus batu yang sedang? Karena agar supaya ketika batu yang sedang ini dilemparkan kepada pelaku zina, maka pelaku zina tidak langsung mati, tetapi merasakan sakitnya dari ujung rambutnya sampai ujung jempolnya merasakan sakit. Sebagaimana dia ketika berzina, dari ujung kepalanya sampai ujung jempol kakinya merasakan kenikmatan yang haram, dan tidak ada kenikmatan yang paling dibenci oleh Allah kecuali kenikmatan yang jatuh dan didapatkan ketika orang itu berzina. Na'udzubillah, na'udzubillah min dzalik. Semoga kita semua dijauhkan dari perkara-perkara semacam ini. Nah, itulah zina. Makanya Imam Syafi'i teman-teman sekalian, ketika ditanya tentang zina, maka tidak ada yang boleh sampaikan kecuali satu, kata Imam Syafi'i. Bala, dan bala. Nah, itu yang disampaikan Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i ditanya tentang zina, maka tidak ada yang boleh sampaikan kecuali satu. Bala, dan bala. Sampai tikus di dalam rumah itu, kata Imam Syafi'i, akan kena balanya ketika penghuni rumah itu berzina. Akan kena azabnya ketika penghuni itu berzina. Coba, saking kerasnya Allah timpakan azab, saking kerasnya Allah timpakan sanksi kepada pelaku zina, sampai tikus di rumah pun akan kena azabnya manakala penduduk rumah itu berzina. Dari sini kita mau memahami memang teman-teman sekalian bahwa zina itu boleh jadi itu ringan di mata kita ya, di mata manusia, tetapi berat di mata Allah Subhanahu wa taala. Dilihat dari mana? Dilihat dari sanksi, dilihat dari kemudian hukumannya. Berat memang teman-teman sekalian. Makanya kalau kita melihat itu, hukuman zina itu memang nggak main-main. Hari ini orang-orang ya, seolah-olah zina itu sesuatu yang kemudian wajar, apalagi terjadi sama-sama suka gitu kan. Itu memang ringan di mata manusia, tapi tidak di mata Allah. Berat teman-teman sekalian hukuman dibalik pelaku zina. Nah, makanya kan Allah tidak main-main untuk menjatuhkan hukuman bagi pelakunya. Karena itu tadi berat di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, teman-teman sekalian, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Zina itu, teman-teman, kalau kita melihat ya, itu zina walaupun pelakunya sudah bertobat, ya, walaupun sudah bertobat, tetapi jejak zinanya itu masih ada. Ya, jejak zinanya itu masih ada. Contoh misalnya, A zina sama B, lahir C. C ini tidak bisa bernasab kepada B, bin A, nggak bisa. Ketika nanti pembagian harta warisan, nggak bisa. Ketika nanti C ini sudah besar kemudian mau nikah, nggak bisa dinikahkan sama B. Kenapa? Karena nasabnya itu bukan kepada B, nasabnya itu bukan kepada bapak, tetapi nasabnya itu kepada tempat tidur, tempat tumpahnya air ketika dia berzina. Nah itu, makanya nasabnya hancur itu kalau ada orang yang berzina. Dinikahkan tidak bisa. Kalau dipaksakan untuk dinikahkan, maka nanti tidak sah nikahannya, anaknya tidak sah ya, pernikahannya tidak sah. Dan kemudian ketika menikmati malam pertama, dan itu akan dinilai bukan sunnah, tetapi apa? Zina. Coba, anaknya pun ketika dinikahkan tidak sah, itu zina hasilnya. Coba ya, siapa yang bertanggung jawab? Nah itu, makanya zina itu ya, kata para ulama, walaupun sudah bertobat tapi masih menyisakan jejaknya, itu masih ada ya. Kita tidak nafikan bahwa orang yang bertobat itu tidak diampuni, insya Allah diampuni oleh Allah, tapi tetap jejaknya itu masih ada ya. Makanya kan beberapa waktu yang lalu saya kemudian menghadiri sebuah dauro yang kebetulan tema dauronya itu tentang zina. Di akhir pembicaraan, kemudian selesai kajian, ada kemudian bapak-bapak keluar dari masjid sambil memanggil ustadz yang ngisi kajian tadi. Dalam hati saya berkata, ini pasti masalah zina. Dan ternyata benar teman-teman sekalian. Setelah ketemu sama ustadznya, lalu kemudian bapak-bapak ini ngomong sama ustadznya, "Ustadz, saya punya putri," katanya, kelas 3 SMP. Dan saya mendapati dia di luar pernikahan. Masya Allah. Tetapi saya sudah bertobat Ustadz, kata bapak ini. Memang teman-teman sekalian ya, pakaiannya sudah kemudian bertobat syar'i, istrinya pun juga syar'i ya, luar biasa. Tetapi kemudian bapak ini mengatakan bahwa, "Ustadz, bolehkah nanti ketika putri saya sudah besar, kemudian ya
sudah besar dan kemudian nikah, bolehkah saya nikahkan dia Ustadz? Apa kata kemudian Ustadz ini kemudian berkata, nggak boleh Pak. Kalau seandainya saya bisa mengubah hukum Allah, maka saya rubah. Tetapi hukum Allah tidak bisa dirubah Pak. Jadikan ini sebagai pelajaran, jadikan ini sebagai kemudian cobaan dari Allah, dan semoga cobaan ini kemudian bisa menghapuskan dosa-dosa Bapak di masa lalu. Apa yang bisa kemudian kita lakukan? Tidak bisa apa-apa. Nah itulah zina, teman-teman sekalian. Makanya zina itu tidak main-main, teman-teman sekalian. Sekali lagi, zina itu boleh jadi ringan di mata manusia, tetapi tidak di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya kan para ulama kemudian berkata, tidak ada ya air yang paling najis, kata para ulama. Tidak ada air yang paling najis di atas muka bumi ini kecuali airnya laki-laki yang ditumpahkan kepada perempuan yang bukan muhrimnya. Begitupun juga sebaliknya, tidak ada rahim yang paling najis di atas muka bumi ini kecuali rahimnya seorang wanita yang dibukakan untuk laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, kata para ulama. Ya, sekali lagi, zina itu tidak main-main, teman-teman sekalian. Zina itu tidak main, berat, ya, berat. Sampai kemudian merusak nasab, semuanya rusak gara-gara zina. Ya, makanya kan tidak ada yang pengaturan antara laki-laki dan perempuan itu detail daripada Islam, tidak ada. Kenapa? Karena Islam semangatnya ingin kemudian tidak terjadi perzinahan tadi. Ya, itulah semangatnya Islam. Makanya teman-teman sekalian yang sudah nikah misalnya, boleh tidak kemudian mesra-mesra sama istrinya, misalnya di tempat umum, di pantai, ciuman di situ, boleh tidak? Tidak boleh. Lah ini kan istri saya, ya siapa yang ngomong istri tangga gitu kan? Tapi tidak boleh. Islam tidak pernah kemudian mencontohkan seperti itu. Nabi itu nggak pernah kemudian mesra-mesra sama istrinya di depan pintu. Seluruh kemesraan itu di balik pintu. Kenapa? Karena agar supaya mencegah orang lain tidak melakukan hal yang sama, mencegah orang lain untuk tidak melakukan zina. Jangan sampai setelah melihat pemandangan itu orang lain akan melakukan zina. Ya inilah ketatnya Islam mengatur kemudian hubungan laki-laki dan perempuan. Makanya kan sampai kita dapatkan kan di masjid itu dipisahkan kan, laki-laki harus di depan, perempuan harus di belakang. Ketika perempuan mengingatkan imam tidak boleh dengan suara, tetapi harus dengan tepukan tangan seperti ini. Ketika laki-laki mengingatkan imam harus dengan suara. Kenapa dengan suara? Agar supaya tepukan perempuan tadi itu tidak menimbulkan fitnah dalam pemikiran laki-laki. Coba. Seperti itulah kemudian Islam mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan. Makanya kalau kita berbicara tentang nikah itu paling gampang dalam Islam, teman-teman sekalian, tidak rumit. Ya, sampai-sampai dimudahkan oleh Islam. Karena agar supaya kemudian tidak terjadi seperti itu, tidak terjadi zina. Ya, kenapa sekali lagi berat zina itu? Berat. Ya, tidak main-main. Kalaupun di dunia tidak dihukum dengan hukum Islam, artinya tidak dirajam, maka nanti di akhirat akan dua kali lipat lagi hukuman yang Allah berikan kepada pelaku zina. Nah, itu dia. Masalahnya itu. Sekarang ini kita tidak berhukum dengan hukum Allah. Artinya orang yang berzina, dalilnya apa? Yang penting sama-sama suka, selesai. Ya. Selesai di dunia tetapi tidak di akhirat, teman-teman sekalian. Orang yang berzina di dunia kemudian tidak dihukum dengan hukum Islam, maka kemudian tidak selesai. Di dunia boleh jadi selesai, tetapi di akhirat tidak akan pernah selesai. Ya, di akhirat tidak akan pernah selesai. Makanya kan kenapa kemudian kita terus-menerus menyuarakan untuk berhukum dengan hukum Allah? Karena kalau diselesaikan di dunia, maka di akhirat tidak akan ditagih lagi. Di dunia selesai, di akhirat nggak akan ditagih. Tetapi sebaliknya, ketika di dunia tidak selesai urusannya, maka di akhirat akan diselesaikan. Dan di situ semua orang akan bergetar ketika di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, teman-teman sekalian, semoga dengan video yang singkat ini bisa kemudian pertanyaan tadi bisa tersampaikan. Perlu teman-teman ingat juga bahwa zina itu sesuatu yang berat. Maka harusnya kita sebagai seorang muslim yang betul-betul menjaga diri juga menjaga nasab, karena zina itu merusak nasab, teman-teman sekalian. Maka tidak jelas orang tuanya siapa, binnya itu siapa, tidak jelas.